Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Akbar Hidayat. Saya dari konsentrasi studi agribisnis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah tabel periodik dan bagaimana cara membacanya. Sejarah tabel periodik. Tabel periodik adalah suatu cara penyusunan unsur kimia yang disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberunggulan sifat kimianya. Unsur-unsur disusun sesuai dengan kenaikan nomor atom. Tabel bentuk standar terdiri dari kisi-kisi unsur dan baris dengan disebut periode dan kolom yang disebut golongan. Cara tabel periodik mencerminkan perkembangan pemahaman sifat-sifat kimia selama lebih dari 1 abad. Peristiwa terpenting dalam sejarahnya terjadi pada tahun 1869 ketika tabel dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev yang mengembangkan tabel berdasarkan pengembangan terdahulu oleh ilmuwan seperti Anthony Laurent de Lavoisier dan John Newlands, tetapi hanya Mendeleev yang mendapatkan kredit untuk pengembangannya. Tabel periodik adalah juga sejarah penemuan unsur-unsur kimia. Orang pertama dalam sejarah penemuan unsur baru adalah Henning Brand, seorang pedagang Jerman yang bangkrut. Brand mencoba untuk mengungkap batu filosofis, objek mistis yang dipercaya dapat mengubah batuan logam bisa menjadi emas. Pada tahun 1649, percobaannya dengan cara distilasi urin manusia yang dihasilkan dalam produksi suatu material putih berpendar yang dinamakan fosfor. Ia merahasiakan penemuannya hingga 1680 ketika Robert Boyle mengungkapkan kembali fosfor dan mempublikasikan penemuannya. Penemuan fosfor memicu munculnya pertanyaan, bagaimana suatu zat disebut unsur? Pada tahun 1661, Boyle mendefinisikan unsur sebagai suatu zat yang tidak dapat dipecah menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Definisi sederhana ini berlaku selama 3 abad yang berakhir saat ditemukannya partikel subatomik. Tulisan Lavoisier berjudul Three Elementary the Chain yang dituliskan pada tahun 1789 dan pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Robert Kerr. Itu menjadi buku teks modern pertama tentang kimia. Buku tersebut berisi daftar zat sederhana yang diyakini oleh Lavoisier tidak dapat dipecahkan lebih lanjut, meliputi oksigen, nitrogen, hidrogen, fosfor, raksa, seng, dan belerang, yang membangun dasar bagi daftar modern unsur-unsur. Daftar Lavoisier juga mencakup cahaya dan kalor, yang pada saat itu diyakini merupakan materi zat. Ia telah mengklasifikasikan zat-zat ini menjadi logam dan non-logam. Sementara, banyak kimiawan terkemuka menolak meyakini teori baru Lavoisier, Elementary Treatise, yang ditulis cukup bagus untuk meyakini generasi muda. Namun, penjelasan Lavoisier tentang unsur tidak lengkap, karena ia hanya mengklasifikasikan unsur sebagai logam dan non-logam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana membaca tabel periodik. Cara membaca tabel periodik. Yang pertama, kenali 1-2 huruf simbol unsur. Simbol biasanya terletak di tengah kotak dengan font besar. Simbol merupakan singkatan nama unsur yang telah dibakukan dalam berbagai bahasa. Ketika melakukan percobaan atau mengerjakan persamaan unsur, kamu mungkin akan menggunakan simbol unsur. Oleh karena itu, mau tidak mau, kamu harus membiasakan diri dengan simbol-simbol unsur. Yang kedua, carilah nama lengkap unsur jika ada. Inilah nama unsur yang akan kamu gunakan bila harus menuliskannya secara lengkap. Contohnya, helium dan karbon adalah nama-nama unsur. Dalam banyak kasus, nama unsur terletak di bawah simbol, namun peletakannya bisa bervariasi. Yang ketiga, perhatikan nomor atom. Nomor atom biasanya terletak pada bagian atas kotak.
bisa di tengah maupun di sudut kotak. Namun, nomor atom juga dapat terletak di bawah simbol unsur atau nama unsur. Nomor atom diurutkan dari 1 sampai 118. Nomor atom berbentuk bilangan bulat, bukan desimal. Yang keempat, ketahui bahwa nomor atom adalah jumlah proton di dalam atom. Semua atom dalam sebuah unsur memiliki jumlah proton yang sama. Berbeda dengan elektron, proton tidak bisa ditangkap ataupun dilepas oleh atom. Unsur akan berubah jika atom bisa menangkap atau melepas atom. Selanjutnya, ketahui bahwa unsur mengandung jumlah elektron yang sama dengan proton, kecuali jika unsur mengalami ionisasi. Proton memiliki muatan positif, sementara elektron memiliki muatan negatif. Oleh karena atom netral tidak mengandung muatan listrik, artinya jumlah elektron dan proton sama. Namun, atom dapat melepas dan menangkap elektron yang membuatnya jadi terionisasi. Selanjutnya, saya akan mengambil contoh nama unsur yaitu magnesium. Dengan nomor atom 12, lambang unsur Mg, nama unsur magnesium, nomor massa 24,305. Nomor massa merupakan inti atom yang mempunyai muatan positif karena terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Nomor massa letaknya tidak selalu di bawah, terkadang ada juga nomor massa yang letaknya di atas. Selanjutnya nomor atom. Nomor atom menyatakan jumlah proton. Karena atom bersifat netral, maka nomor atom juga menyatakan jumlah elektron. Nomor atom letaknya tidak selalu di kiri, namun ada juga yang letaknya di sebelah kanan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.